Nah, di sini Miss akan mengajar, tapi sebelum kita mulai pembelajaran terlebih dahulu, ada baiknya kita kenalan. Perkenalkan, nama Miss Oni Malase. Miss berasal dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Sekarang Miss mau kalian perkenalan satu-satu, sebutkan nama dan cita-citanya dari abang ini. Ayo bang, cepat. Diri. Perkenalkan, nama saya serta cita-cita saya tentang. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Oke, lanjut. Cita-cita saya Marinir. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Ibatu Surya. Cita-cita saya menjadi tentara. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Diana Putra. Cita-cita saya menyanyi. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayla. Cita-cita saya jadi bidan. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya cita-cita saya Lanjut. Perkenalkan, namaku Padri. Cita-cita tentara. Lanjut, bang. Perkenalkan, nama saya Rea. Cita-cita saya polisi. Lanjut. Cita-cita saya pengusaha. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Indra Dista Purba. Cita-cita saya perubahan. Nama saya Arthur Adila Sulian, cita-cita saya jadi tentara. Oke. Perkenalkan, nama saya Indra. Cita-cita saya menjadi Perkenalkan, nama saya Michael Randy. Cita-cita saya jadi Perkenalkan, nama saya Indra Dista. Cita-cita saya menjadi guru. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Deko Gantes. Cita-cita saya jadi polisi. Perkenalkan, nama saya cita-cita saya menjadi pengusaha buku. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Hala Ibrina Bukit. Cita-cita saya dokter. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Marcella Mesa. Cita-cita saya menjadi guru. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Vivian. Cita-cita saya jadi polisi. Bagus ya semua cita-citanya. Tapi untuk menggapai cita-cita itu, maka kita harus belajar lebih giat, baru lebih apa? Lebih semangat. Sebelum kita memulai pembelajarannya, kita ice breaking terlebih dahulu. Kita ice breaking. Ya. Enggak, lagunya ini tangan diputar. Satu, dua, tiga, ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, selamat dulu semua. Kita akan memulai pembelajarannya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah bab 8 tentang bumiku sayang, bumiku malang. Keluarkan semua bukunya. Ayo buka bukunya. Buka bukunya. Materi kita pada hari ini adalah apa? Bumi berubah. Iya, apa itu bumi berubah? Ayo siapa bisa? Apa itu bumi berubah? Apa bang? Apa bumi berubah? Nggak ada yang tahu? Bumi berubah adalah perubahan yang terjadi di permukaan bumi, baik itu yang terjadi secara alami maupun oleh manusia. Oke. Di sini ada tentang gunung meletus. Gunung meletus itu diakibatkan oleh ulah manusia atau alami?
lava, awan panas, dan material lainnya. Lanjut. Gunung meletus juga disebut peristiwa erupsi. Gunung Merapi dapat meletus karena terdapat tekanan dari bawah perut gunung yang mendorong ke atas. Nah, itulah yang dikatakan dengan gunung meletus. Siapa yang pernah nonton berita tentang gunung meletus? Ada? Nah, siapa juga yang pernah nonton berita yang ada kakak mahasiswa yang terkena abu vulkanik? Ada kan? Nah, itulah yang diakibatkan dari gunung meletus karena adanya lahan dan lava yang panas yang keluar dari dalam gunung. Oke, lanjut. Bagian-bagian gunung meletus yaitu ada kawah dan ruang magma. Di mana kawah ini adalah bagian puncak gunung berapi berbentuk lekukan besar yang dilewati bahan letusan. Nah, ini dia. Dari sinilah ketika gunung meletus, dari sinilah keluar tadi yang disebut dengan lava, dan lava itu yang panas itu yang menyebabkan terjadinya kekeringan, yang menyebabkan terjadinya keluarnya lava yang panas yang nampak di berita yang menyebabkan itu meninggal karena mereka kena abu vulkanik itu. Nah, di sini di ruang magma. Ruang magma adalah rongga bawah tanah yang besar di mana magma disimpan sebelum meletus. Magma adalah material panas pada kerak bumi berbentuk lumpur. Nah, inilah dia. Ini dikatakan ruang magma. Di sini magmanya disimpan sebelum meletus. Jadi ketika gunung meletus, keluarlah dia jadi banyak dari sini lewatnya. Itu disebut apa? Kawah. Oke, lanjut. Bagian-bagian gunung meletus. Pertama, terdapat awan panas. Di mana awan panas itu adalah hasil dari letusan yang mengalir bergulung seperti awan. Di dalam gulungan tersebut ada batuan pijar yang panas dan material vulkanik padat dengan suhu lebih dari 600 derajat Celcius. Nah, inilah dia dikatakan awan panas. Di sinilah nanti yang pas keluar awan panasnya itu, kalau misalnya dia kena ke tanah itu akan seperti kebakaran, tapi lama-lama tanah itu akan subur. Nah, kemudian ada lava. Lava adalah material magma yang keluar dari gunung berapi saat gunung tersebut meletus. Nah, lava ini yang kita jelaskan dari slide pertama tadi ya. Ketiga, macam Lava dingin adalah material yang sudah keluar dari gunung berapi dan tercampur dengan air sekitar gunung. Oke. Selanjutnya adalah dampak dari gunung meletus. Nah, dampak dari gunung meletus itu yaitu adanya kesuburan tanah yang seperti Miss jelaskan tadi, bahwasanya dampaknya itu abu vulkanik kaya akan mineral, di mana dapat menyediakan tanah yang kaya akan nutrisi bagi pertumbuhan tanaman. Siapa di sini yang punya perkebunan atau ayahnya kerja di kebun atau di pertanian? Ada? Nah, orang tua kan sebelumnya pasti akan membakar. Ketika tanah atau satu lahan dibakar, maka ketika semua lahan itu atau tanaman itu sudah hangus, maka tanah itu kan akan menghitam, akan terkena abu dari hasil tanaman yang terbakar itu. Nah, tanah itu akan menjadi subur. Kemudian kedua, dampak gunung meletusnya adalah energi panas bumi. Cakap. Aktivitas gunung berapi dapat dimanfaatkan untuk membangkit listrik dan pemanas karena menghasilkan energi panas. Nah, iya, di mana dampak dari gunung meletus ini juga dapat menghasilkan atau dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan pemanas karena menghasilkan Energi panas. Oke. Lanjut. Ketiga, terdapat dampak dari gunung meletus yaitu kerusakan properti, di mana letusan gunung berapi dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan.
terutama jika menghasilkan aliran lava atau lahar. Hal ini dapat menghancurkan bangunan, infrastruktur, dan lahan pertanian. Nah, seperti yang Miss bahas tadi, bahwasanya abu dari vulkanik ini akan menyebar ke lahan dan itu akan membakar. Misalnya, siapa namanya Bang? Arthur. Nah, misalnya si Arthur ini punya lahan yang begitu luas. Lahannya ini banyak pohon sawitnya, tapi dekat dengan gunung. Tiba-tiba meletuslah gunung itu. Nah, letusan dari gunung itu keluarlah tadi aliran api lava itu, baru kena lahannya si Arthur. Kena lahan si Arthur ini, letusan gunungnya. Kena lahan si Arthur ini, apa namanya, abu vulkaniknya. Nah, ketika lahan si Arthur, ketika lahan si Arthur sudah terbakar, hangus semua pohon sawitnya. Nangis-nangislah dia, hangus pohon sawitnya. Gimana ini? Udah habis semua pohon sawit ini. Tapi hasil dari kebakaran itu, tanahnya itu akan subur. Karena hasil dari bakaran itu dia akan menjadi subur. Nah, seperti itulah yang dampaknya dari gunung meletus. Kemudian ketika si Arthur menanam ulang tanaman atau pohon sawit atau apapun itu akan kembali subur ya. Nah, selanjutnya baca Kak. Polusi air. Letusan gunung berapi juga dapat melepaskan abu dan material lainnya dan dapat membunuh ikan dan mencemari kesediaan air minum. Nah, iya betul. Letusan gunung ini juga berdampak pada polusi air. Siapa yang pernah ke sungai? Nah, biasanya di dekat-dekat gunung itu pasti ada sungai. Jadi, letusan dari gunung itu akan mengenai sungai atau air, sedangkan airnya akan mengalir ke pedesaan. Nah, itu sudah terkena dari abu vulkanik. Itu juga menjadi salah satu dampak dari gunung meletus. Lanjut, angin puting beliung. Di mana angin puting beliung adalah terjadi karena pertemuan antara udara panas dan udara dingin. Kedua udara tersebut saling bertumbukan dan membentuk awan hingga menjadi angin puting beliung. Angin puting beliung memiliki kekuatan yang sangat besar yang dapat menyebabkan kerusakan pada tempat yang dilalui. Siapa yang pernah melihat angin puting beliung? Ada? Di mana? Di mana lihatnya? Oh ya, di TV. Ayo siapa lagi? Bagaimana bentuk angin puting beliung itu? Berputar dia kan? Nah, ada nggak dampaknya itu? Ada. Bagaimana angin puting beliung itu? Apakah dia akan membawa tanaman yang dikelilinginya atau rumah? Dan juga ya kan? Nah, akan kita bahas di mana dampak dari angin puting beliung itu adalah banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal karena bangunan banyak rusak dan roboh. Pohon-pohon banyak yang tumbang, rusaknya sarana dan prasarana akibat diterjang badai yang kuat. Nah, Miss ada melihat sebuah berita di mana terjadinya angin puting beliung. Ada rumah kan? Datanglah angin puting beliung itu. Dia pertama pelan-pelan, lama-lama kencang. Di bawahnya lah rumah itu sampai terbang-terbang. Tapi lama-lama perlahan berhenti. Jadi hancurlah rumah itu. Memang berhenti dia, tapi rumah itu udah hancur. Di sini kita akan bahas di mana pertama pembentukan. Di sini sebelum adanya angin puting beliung itu terjadi pembentukan. Pembentukannya itu tornado dimulai dari badai petir yang hebat. Kemudian kedua penyelarasan, di mana kondisi atmosfer mulai selaras sehingga menimbulkan potensi. Di situ dia pelan-pelan, lama-lama akan semakin kuat. Lalu dia akan menghancurkan entah itu tanaman, entah itu rumah yang ada di sekeliling angin puting beliung. Makanya kalau ada puting beliung, indah diri. Lanjut, pengertian gempa bumi. Nah, ini seringkali terjadi. Siapa yang pernah merasakan gempa bumi? Pasti udah pernah semua kan? Ayo baca dulu Kak. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi merupakan peristiwa Bisa?
berkurangnya permukaan bumi. Getaran ini disebabkan karena pergerakan lambang bumi. Lempeng bumi. Nah, iya. Gempa bumi itu adalah suatu peristiwa yang bergetar, di mana itu disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Di mana ketika gempa terjadi, pergerakan lempeng tektonik dapat menyebabkan retakan atau patahan di dalam tanah. Nah, gempa bumi itu terbagi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Kalau misalnya ada gempa bumi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Getar kan? Kalau misalnya ada gempa bumi, kalian lari atau diam di situ? Lari kemana? Di mana tempat amannya itu? Kalau dalam rumah, misalnya kita dalam kelas ini, tiba-tiba ada yang terjadi, kalian lari kemana? Bawahnya jatuh di luar. Luar. Ya. Nah, di sini hal yang dilakukan saat terjadi gempa bumi itu yaitu berada di dalam ruangan, itu jangan panik, segera berlari keluar, berlindung di bawah meja. Itu ketika ada di dalam ruangan. Tapi ketika ada di luar ruangan, maka kita juga harus menghindari tempat-tempat yang ada, misalnya ada tiang listriknya, ada bangunannya. Kalau kita di luar ruangan, ada dalam bangunan, kita harus mencari tempat yang luas yang ada bangunannya. Jadi kalau misalnya kita ini kalau ke bangunan, bisa aja bangunan itu runtuh. Selanjutnya tsunami. Ada yang tahu tsunami? Apa tsunami itu? Iya, ombak besar. Baca bang, apa itu tsunami? Ayo. Gelombang air laut besar dan Yang dipicu oleh pusaran air yang di bawah laut. Pusaran air laut disebabkan karena adanya pergeseran lempengan tanah longsor, dan erupsi gunung berapi. Nah, itulah dari tsunami. Siapa yang lihat berita pasti tahu kan seperti apa tsunami itu kan? Selanjutnya tanah longsor. Tanah longsor ini terjadi karena curah hujan. Ya, bisa jadi terjadi karena curah hujan, bisa juga karena gempa bumi. Oke. Untuk lebih jelasnya, setelah dari penjelasan tadi, Miss akan menampilkan sebuah video. Miss harap adik-adik semua dapat memperhatikan videonya ya. Silakan suaranya. Nah, itu adalah yang disebabkan oleh gempa bumi. Nah, itu dia tadi yang larva yang menjelaskan di dalam letusan gunung berapi. Nah, dari sini tadi datangnya itu yang tsunami. Ini yang disebabkan oleh Oke, udah tonton videonya? Udah? Dari video dan penjelasan dari yang Miss berikan tadi, Miss mau bertanya, bagaimana bumi bisa berubah karena faktor alam? Ayo, saya bisa jawab. Ayo kak, apa? Bumi berubah karena bencana alam yang terjadi pada bumi seperti gempa bumi. Ada bangunan yang bagus bisa menjadi roboh karena gempa bumi yang terjadi di lingkungan itu. Oke, bagus. Pertanyaan kedua, ayo siapa bisa jawab ya? Bagaimana dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia? Siapa? Apa kak? Dampaknya ada positif dan negatif. Dampak positifnya dari letusan gunung berapi
bisa menjadi berikan tanah bisa menjadi subur. Dampak negatifnya dari gempa bumi bisa meruntuhkan bangunan yang bagus. Oke, betul. Dari bencana alam tadi ada dua dampak. Dampak apa aja? Positif dan negatif. Apa dampak positifnya? Kalau dari gunung menjadi tanah subur. Dampak negatifnya? Membuat pertanian bisa rusak. Pertanyaan terakhir. Apa penyebab peristiwa alam bisa menjadi bencana alam? Apa penyebabnya? Peristiwa alam menjadi bencana alam. Ayo, siapa bisa jawab? Apa, Bang? Kemarau, kalau musim kemarau kekeringan, petani bisa menjadi gagal panen. Iya, mantap. Apalagi ulangi, terdengar kawan-kawannya. Kalau musim kemarau kekeringan, petani menjadi gagal panen. Iya. Kalau dia musim kemarau, dia dari peristiwa alam menjadi bencana alam karena kekeringan. Setelah dari video dan penjelasan tadi, Miss akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, satu kelompok, 2, 3, 4. Terbagi 4 kelompok. Oke? Buka bukunya. Setiap kelompok itu harus diskusi. Sudah? Kelompok pertama. Catat di buku. Ini tertulis. Kelompok pertama. Kelompok pertama. Apa penyebab terjadinya gempa bumi? Apa penyebab terjadinya gempa bumi? Apa dampaknya? Apa dampaknya? Bagaimana solusinya? Apakah gempa bumi terjadi secara alami atau karena ulah manusia? Gempa bumi terjadi secara alami atau karena ulah manusia? Sudah? Kelompok kedua. Apa penyebab dari banjir? Apa penyebab dari banjir? Apakah terjadi secara alami atau karena ulah manusia? Apakah terjadi secara alami atau karena ulah manusia? Apa dampaknya dan bagaimana cara mengatasinya? Apa dampaknya dan bagaimana cara mengatasinya atau solusi? Kelompok ketiga. Kelompok tiga, mana kelompok tiga? Ini. Siapa catat? Oke. Apa penyebab dari tanah longsor? Apa penyebab dari tanah longsor? Apa dampaknya? Dan apa solusi untuk mengatasi tanah longsor? Terakhir, kelompok 4. Apa penyebab dari letusan gunung berapi? Dan apa dampak
Gunung Merapi. Dan bagaimana? Dan apa dampaknya? Apa penyebab meledusnya Gunung Merapi? Apa penyebab meledusnya Gunung Merapi? Siapa yang coba nulis? Cepat. Apa penyebab meletusnya Gunung Merapi? Berhentikan dulu. Oke, Miss sudah membagikan tugas kepada setiap kelompoknya. Tiap kelompok sama-sama berdiskusi, jangan cuma ngerjakan sendiri. Nanti hasil diskusinya akan mewakili salah satu dari kelompok untuk maju ke depan ini mempresentasikan apa hasil dari kelompoknya. Bisa? Bisa. Oke, kerjakan. Mana lah ada kecil mulai. Ini dari sini saudara, dari kelompok 2 kakak ini, dari kelompok pertama ini. Ayo. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada beberapa pertanyaan yang dimuat di sini. Yang satu yaitu apa penyebab daerah longsor? Jawabannya yaitu penyebab tanah longsor yaitu curah hujan sangat tinggi, banyak penebangan pohon. Pertanyaan yang nomor 2 yaitu apa dampaknya dan apa solusi untuk mengatasi tanah longsor? Jawabannya dampak positifnya tidak ada, tetapi dampak negatifnya ada, yaitu jalan jadi rusak, rumah tertimpa dan dampak. Solusinya yaitu jangan menebang pohon sembarangan, dan jika ingin menebang pohon, tanam kembali pohon yang sudah ditebang. Hanya ini hasil diskusi kami. Terima kasih teman-teman. Oke, beri tepuk tangan. Halo teman-teman. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di sini ada pertanyaan dari Miss. Di sini saya akan membacakan pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan nomor 1, apa penyebab dari banjir? Penyebabnya manusia membuang sampah sembarangan mengakibatkan kali tersumbat dan banjir. Apakah terjadi secara alami atau ulah manusia? Jawabannya ulah manusia. Nomor 3, apa dampak dan solusinya? Dampaknya barang-barang hanyut, listrik tercampur rusak terkena air. Solusinya membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan, membersihkan parit yang tersumbat. Ini hasil dari diskusi kami. Terima kasih teman-teman. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Hai teman-teman. Halo. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gempa bumi ya teman-teman. Perkenalkan teman-teman, nama saya Alisa. Di sini ada beberapa pertanyaan dan saya akan membacakan sekaligus jawabannya. Pertanyaan pertama, apa penyebab terjadinya gempa bumi? Jawabannya, penyebabnya adalah karena
ada lempeng bumi yang bergeser sehingga terjadi retakan. Yang kedua, apakah gempa bumi terjadi secara alami atau ulah manusia? Jawabannya terjadi secara alami. Oke, tepuk tangan untuk lanjut kelompok 4. Ayo. Halo teman-teman. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada pertanyaan, apa penyebab meletusnya gunung berapi dan apa dampaknya? Gunung berapi meletus juga disebut peristiwa Erupsi. gunung berapi dapat disebut karena terdapat tekanan dan membawa perut bumi yang mendorong ke atas. Di sini dampak positifnya tanah jadi subur dan dampak negatifnya pertanian menjadi rusak atau hancur. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Setelah diskusi kelompok, Miss akan membagikan ini apa? Data PD. Miss akan bagikan kepada setiap adik-adik Miss harus menjawab. Jawabnya jangan ada yang kosong. Sudah? Di situ apa materi yang kita bahas tadi? Banjir. Tuliskan apa sebabnya dan apa akibatnya. Siapa yang sudah siap nanti bisa dikumpul ya. Ini penyebabnya, Miss. Iya, apa penyebabnya dan apa akibatnya? Banjir itu disebabkan apa dan apa akibat dari banjir itu? Antara sini Kak. Siapa yang udah siap? Boleh diantar ke depan ya. Siapa? Yang udah siap, kau usah ribut ya. Iya. Duduk yang tenang, tempat duduknya. Nggak usah bersuara, nggak usah cerita. Satu dari cowok, satu dari cewek maju ke depan untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, siapa yang Kesimpulannya, mengetahui bahwa bencana alam bisa terjadi kapan saja seperti banjir. Jadi mulai sekarang kita jangan membuang sampah sembarangan agar tidak ada banjir di kota kita maupun di lingkungan kita. Dan jangan menebar-nebarkan agar tidak ada longsor juga di lingkungan kita. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Nah, untuk cewek-cewek udah diwakili. Sekarang giliran cowok. Siapa yang wakili? Ayo maju bang, cepat. Kita Oke. jangan kita buang sampah sembarangan biar banjir tidak ada di sekitar kita. Oke, udah itu aja. Oke, tepuk tangan. Nah, dari materi kita hari ini dan dari materi kita hari ini dan dari disimpulkan temannya dari yang mewakili perempuan ataupun dari laki-laki, bahwasanya kita dapat mengatasi beberapa bencana alam, misalnya banjir. Banjir itu terjadi karena kita sering buang
kita dapat mengatasi tanah longsor. Caranya dengan apa? Nah, jadi dari beberapa bencana alam kita dapat mengatasi, yaitu tentang banjir dan tanah longsor. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Miss mau salah satu dari kita maju ke depan untuk memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka ma ta'lamnahu wa barinnahu wa isnahu faruddahu ilayna sa'ata adatina ilayhi wa la tunsinahu abadan waqta alayna fatham mubin ya nurus samawati wal ardh walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Miss mau apa yang kita pelajari tadi kita dapat menerapkannya di lingkungan sekitar kita. Misalnya jangan membuang sampah. Siapa di antara kalian yang rajin nanam bunga? Tanamlah bunga atau di rumah. Ya, kita dapat mencegahnya dan mempraktikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, demikian pembelajaran kita pada hari